Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Kamu pukul saya, Pak. Tidak ada saya memukul kamu. Ada video, Pak. Saya kasih tahu, jangan mengancam anggota saya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tol sedunia. Mbak juga, tapi sekarang sama sekali nggak ada nama Prabowo. Iya. Hanya DPR dan Jokowi. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang. Sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1. Tinggal dibawa ke paripurna. Ada urusan. Saya cuma mementingkan. Saya Ada laporan baca. Itu kelihatan dari pinggir jalan. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru hara AKBP Firman, telepon Pak Firman. Emang Firman siapa? Wah. Nggak ada urusannya sama Firman. Masyarakat, ini saya minta Pak Iwasda, Kabid Propam ini SPK, SPKT ini tolong ditertibkan. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai ini dalam pemicu demo rusuh tanggal 28 Agustus di gedung DPR. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan, ini dalam pemicu demo rusuh tanggal 28 Agustus di gedung DPR. Jakarta Polisi menyatakan, ada penyusup yang masuk ke dalam demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Penyusup tersebut membuat aksi yang awalnya berjalan aman berubah ricuh. Hal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi. Dia mengatakan, massa yang tak dikenal membakar bendera, naik pagar, merusak CCTV, hingga mencoret tembok di pinggir tol. Bahkan, mereka masuk ke jalur tol dan membahayakan pengguna jalan. Ada hal yang sangat disayangkan tadi, di saat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami dari salah satu kampus, melakukan penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI, ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memilih struktur dan identitas, tidak ada koordinator lapangannya, yang langsung melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya ketertiban, kata di gedung DPR MPR, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Langsung anarkis. Menurut Ade Ari, penyusup ini sama sekali tidak menyampaikan pendapatnya di depan gedung DPR MPR atau di sekitar ini, tapi langsung melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tidak diketahui ini struktur organisasinya dari mana, entitas mana, koordinator lapangannya siapa, dan lain seba. Gayanya, ucap dia. Dia mengatakan, kepolisian melakukan tahapan-tahapan kegiatan kepolisian dalam rangka terciptanya situasi Kamtipmas dimulai dari imbauan-imbauan hingga akhirnya dilakukan penertiban. Hingga malam, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, situasi masih aman terkendali. Kepolisian masih bersiaga di lapangan. Petugas kami masih di lapangan, kekuatan lengkap untuk melakukan patroli mobile, melakukan imbauan, melakukan edukasi kepada masyarakat yang sedang beraktivitas agar saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, dan kami tegaskan sampai dengan malam ini situasi aman terkendali, ucap dia. Jenderal Intelijen angkat bicara. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Hendro Priyono mengungkapkan ada dalang dari pihak luar di balik aksi demonstrasi di gedung MPR DPR yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Hendro Priyono berjanji akan mengungkapkan sosok tersebut. Ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, kata Hendro Priyono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Dari luar, sambungnya. Menurut dia, pihak luar tersebut menggerakkan kaki tangannya yang ada di Indonesia. Hendro Priyono meyakini pihak dalam negeri ini tak menyadari bahwa dirinya diperalat. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai.
Tapi pada waktunya nanti harus dibuka, jelasnya. Top 3 News, ini dalam pemicu demo rusuh tanggal 28 Agustus di gedung DPR versi polisi. Jakarta, polisi menyatakan, ada penyusup yang masuk ke dalam demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Itulah top 3 news hari ini. Penyusup tersebut membuat aksi yang awalnya berjalan aman berubah ricuh. Hal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari mengatakan, massa yang tak dikenal membakar bendera, naik pagar, merusak CCTV, hingga mencoret tembok di pinggir tol. Bahkan, massa demo tanggal 28 Agustus tahun 2025 masuk ke jalur tol dan membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, imbas kabar seorang pengemudi ojek online meninggal dunia, diduga akibat terlindas mobil rantis Brimob, membuat massa yang berada di perempatan TPU Karet, Jakarta, menjadi marah. Pantauan liputan6.com, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 massa semakin menumpuk di perempatan TPU Karet, Jakarta, mereka mengamuk imbas kepada aparat imbas viralnya video kendaraan Brimob melindas pengemudi ojol tersebut. Mereka pun ada yang berteriak untuk waspada. Awas intel, kata sejumlah massa. Sebelumnya, dikabarkan, seorang pengemudi ojol dilaporkan meninggal dunia. Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan 6.com adalah terkait Presiden Prabowo Subianto menyinggung anggota Partai Gerindra yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski tak menyebut nama, namun anggota Partai Gerindra yang baru-baru ini menjadi tersangka KPK yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Prabowo mengaku malu karena adanya anggota Partai Gerindra yang terjerat kasus dugaan korupsi. Dia menyinggung pidatonya pada sidang tahunan MPRI yang tak akan melindungi anggota Gerindra yang tersangkut kasus hukum. Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2025. 1. Ini dalam pemicu demo rusuh tanggal 28 Agustus di gedung DPR versi polisi. Polisi menyatakan, ada penyusup yang masuk ke dalam demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPRI, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Penyusup tersebut membuat aksi yang awalnya berjalan aman berubah ricuh. Hal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Dia mengatakan, massa yang tak dikenal membakar bendera, naik pagar, merusak CCTV, hingga mencoret tembok di pinggir tol. Bahkan, mereka masuk ke jalur tol dan membahayakan pengguna jalan. Ada hal yang sangat disayangkan tadi, di saat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami dari salah satu kampus, melakukan penyampaian pendapat di depan gedung DPRI, ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memilih struktur dan identitas, tidak ada koordinator lapangannya, yang langsung melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya ketertiban, kata di gedung DPR MPR, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. 2. Massa menumpuk di perempatan TPU Karet usai kabar ojol tewas terlindas rantis Brimob. Imbas kabar seorang pengemudi ojek online meninggal dunia, diduga akibat terlindas mobil rantis Brimob, membuat massa yang berada di perempatan TPU Karet, Jakarta, menjadi marah. Pantauan Liputan6.com, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 massa semakin menumpuk di perempatan TPU Karet, Jakarta, mereka mengamuk imbas kepada aparat imbas viralnya video kendaraan Brimob melindas pengemudi ojol tersebut. Mereka pun ada yang berteriak untuk waspada. Awas intel, kata sejumlah massa. Sebelumnya, dikabarkan, seorang pengemudi ojol dilaporkan meninggal dunia. 3. Prabowo singgung Immanuel Ebenezer jadi tersangka KPK, saya malu, mungkin dia hilaf. Presiden Prabowo Subianto menyinggung anggota Partai Gerindra yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski tak menyebut nama, namun anggota Partai Gerindra yang baru-baru ini menjadi tersangka KPK yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Prabowo mengaku malu karena adanya anggota Partai Gerindra yang terjerat kasus dugaan korupsi. Dia menyinggung pidatonya pada sidang tahunan MPRI yang tak akan melindungi anggota Gerindra yang tersangkut kasus hukum. Di MPR tanggal 15 Agustus ingat pidato saya. Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar saya tidak akan melindungi.
Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, kata Prabowo dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi Otonomi Expo tahun 2025 di ASBSDT. Angerang, Banten, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Hendro Priyono klaim tahu dalam demo di DPR, orang luar dan punya kaki tangan diri. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN AM Hendro Priyono mengeklaim tahu siapa dalang di balik demonstrasi yang terjadi untuk memprotes DPR dalam beberapa hari terakhir. Klaimnya, orang dari luar menjadi dalang demo tersebut dan memiliki kaki tangan di Indonesia yang dikendalikannya. Dalangnya dari luar, orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam, ujar Hendro Priyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 2. Tanggal 8 Agustus tahun 2025. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka, sambungnya. Hendro Priyono menyebut dari pengalamannya, ia tahu ada pihak yang menunggangi demo di sekitaran Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menyebut, nama dalang tersebut suatu saat akan diungkapnya. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua, dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, ujar Hendro Priyono. Meski tak mengungkap nama, Hendro Priyono memberikan petunjuk bahwa tokoh tersebut bukan seorang negarawan atau non-state actor. Namun, sosok tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan di negara tempat mereka tinggal. Tujuan tokoh tersebut adalah berniat menjajah dengan cara lain dan menyebabkan demokrasi semakin kacau. Tujuannya kan sama saja, dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain, dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya abis kita, ujar Hendro Priyono. Diketahui, ribuan orang mengepung jalan di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 dan Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Mereka datang dari beragam kalangan, seperti mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online mereka menggelar demonstrasi untuk menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kronologi demo 25-29 Agustus, demo DPR melebar jadi amarah ke polisi. Indonesia diwarnai aksi unjuk rasa di berbagai wilayah pada Jumat, tanggal 29 Agustus tahun 2025. Penyampaian aspirasi masyarakat di publik diikuti dengan kericuhan yang melumpuhkan transportasi umum hingga kerusakan fasilitas publik. Tidak sedikit korban berjatuhan, baik dari sisi demonstrasi dan kepolisian. Aksi demo tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga kota-kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Sebagai informasi, demonstrasi ini awalnya merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR. Akan tetapi kemudian meluas menjadi kemarahan terhadap kepolisian. Lalu bagaimana awal mula demonstrasi tersebut? Demo Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Demo besar kali ini dimulai pada Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Aksi dihadiri banyak kalangan, mulai dari perorangan, pelajar, pedagang, ojek online, hingga mahasiswa. Saat itu, unjuk rasa menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Salah satu fokus utama tuntutan unjuk rasa terkait kenaikan tunjangan anggota DPR. Mereka meminta untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Kemudian, ketegangan mulai meningkat memasuki Senin siang. Saat itu kondisi sempat ricuh dan massa dipukul mundur menjauh dari gedung DPR. Aksi itu menyulut kemarahan mereka yang ada di depan DPR dan mulai melempari pagar dengan batu dan botol. Bentrokan antara massa dan polisi pun terjadi. Para demonstran berupaya menembus blokade di sekitar Kementerian Kehutanan menuju Slipi dan dibalas gas air mata serta menyemprotkan water cannon oleh pihak kepolisian. Tragedi ojol dilindas rantis Brimob. Aksi unjuk rasa kemudian terjadi lagi pada Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2025. Pada mulanya di depan gedung DPR dipenuhi oleh buruh dari berbagai serikat pekerja. Tuntutannya terkait kebijakan ketenagakerjaan, mulai dari outsourcing dan meminta kenaikan upah minimum buruh. Demo buruh berakhir pada siang hari.
Lalu ratusan mahasiswa dari berbagai kampus mulai berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Aksi tersebut kondusif hingga sore hari. Akan tetapi kemudian aksi ricuh bahkan hingga malam hari. Sejumlah orang diketahui memanjat pagar DPR, merusak fasilitas dan melemparkan batu hingga botol ke arah dalam kawasan tersebut. Aparat menyemprotkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa pun mundur ke arah Senayan, Slipi, dan Pejompongan. Pada malam hari, kendaraan taktis milik Brimob melaju cepat mencoba membubarkan massa dan melindas seorang driver ojol di Pejompongan. Kejadian tersebut tertangkap kamera dan videonya viral di media sosial dengan cepat. Mobil Brimob yang menabrak diketahui kabur. Video sejumlah orang yang mengejarnya juga tersebar di media sosial. Korban tabrakan itu adalah Afan Kurniawan yang kemudian meninggal dunia. Mo Umar Amarudin, korban lainnya diketahui terluka dan dirawat di RSCM. Kejadian tersebut memicu kemarahan. Sejumlah massa diketahui langsung bergerak ke markas Komando Brimob di Kuitang, Jakarta Pusat dan bertahan hingga esok harinya. Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025. Para pengemudi ojol semakin ramai berkumpul di Mako Brimob Kuitang. Aksi demonstrasi pun tidak lagi menyasar gedung DPR. Di Jakarta ada dua konsentrasi massa, yakni Polda Metro Jaya dan Mako Brimob Kuitang. Kebanyakan yang berada di Mako Brimob Kuitang adalah para pengemudi ojol, sedangkan massa di Polda Metro Jaya didominasi mahasiswa. Tuntutan mereka serupa, yakni meminta keadilan terhadap pelaku penabrak Afan dan memprotes tindakan kekerasan yang dilakukan polisi saat mengawal demonstrasi sejak awal pekan. Tak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi dan berujung bentrok juga terjadi di beberapa kota di Indonesia. Hendro Priyono ungkap pihak asing dalam demo ricuh di DPR. Mantan Kepala Bin-Am Hendro Priyono mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo tanggal 28 Agustus di DPR RI. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya. Karena saya tahu, saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua, dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, kata Hendro Priyono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Pihak asing itu, kata Hendro Priyono, menggerakkan dari luar. Pihak luar itu mempunyai kaki tangan di dalam negeri. Pihak dari luar, orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka, ujarnya. Hendro Priyono tak menyebut rinci siapa pihak asing yang dimaksud. Yang pasti, menurutnya, pihak itu memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negaranya. Sebetulnya non-state, tapi pengaruhnya sangat besar pada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul, ucapnya. Tujuannya kan sama saja, dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain, dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja, ya abis kita, lanjutnya. Seperti diketahui, demonstrasi tanggal 28 Agustus tahun 2025 di gedung MPR DPR ricuh sore ini. Polisi bahkan sudah memukul mundur para demonstran. Kini konsentrasi massa berpindah ke sejumlah wilayah. Ada yang berada di Pejompongan, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Asia Afrika. Mengapa dan siapa di balik aksi anarkis jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo? Tak berselang lama dari Indonesia merayakan kemerdekaannya ke-80, sejumlah aksi demonstrasi terjadi di sejumlah titik di DKI Jakarta, Jumat tanggal 29 Agustus. Aksi ini merespons ditabrak dan dilindasnya pengemudi ojek online ojol Afan Kurniawan, 21, hingga tewas oleh kendaraan taktis Barakuda milik Brimob Polri, Kamis tanggal 28 Agustus malam. Dari Jumat pagi, tanggal 29 Agustus, massa aksi sudah berkumpul di Kuitang, Jakarta Pusat, meneriakkan protes tewa sinya Afan, dan menuntut oknum polisi ditangkap dan diadili. Aksi massa terkonsentrasi di depan markas Komando, Mako, Brimob Polri, menjalar hingga ke daerah Senen, Cikini, Gondangdia dan wilayah lainnya.
Aksi serupa terjadi di sepanjang Jalan Oto Iskandar Dinata Otista, arah Kampung Melayu, Jakarta Timur, depan gedung MPR DPR DPD RI dan Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Bahkan, demonstrasi juga terjadi di Bandung, Jawa Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Surabaya, Jawa Timur, Medan, Sumatera Utara. Semua aksi ricu dan anarkis, merusak fasilitas umum, membakar pos polisi, membakar mobil, bahkan menjarah. Di semua media sosial, beredar tayangan langsung maupun potongan video dan gambar yang memperlihatkan aksi anarkis tersebut. Kita yang melihat dan menyaksikan pun sempat tertegun, kenapa aksi demo menjadi anarkis di luar nalar. Awal dari rangkaian aksi demo ini adalah ajakan untuk berdemonstrasi di media sosial X dan TikTok pada Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Ajakan demo ini berawal dari kenaikan tunjangan anggota DPR RI, seperti tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan, dan beragam tunjangan istimewa yang didapatkan wakil rakyat. Bila dijumlahkan, dalam 1 bulan anggota DPR bisa mengantongi lebih dari 100 rupiah lebih juta per bulan dari gaji dan berbagai fasilitas tunjangan. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir tak bisa menjelaskan terkait kenaikan tunjangan wakil rakyat. Politikus senior Partai Golkar ini memaparkan kenaikan tunjangan dengan logika matematika yang entah dipelajari dari mana. Hingga menggemakan hashtag tagar bubarkan FOR, ajakan demo dalam hitungan hari menjalar di media sosial. Ini salah satu poin yang memicu aksi massa, meski tak ada penanggung jawab atas demonstrasi tersebut. Senin, tanggal 25 Agustus aksi tetap berjalan di depan gedung DPR, Senayan. Tentu, aksi yang tanpa pemberitahuan resmi ke polisi ini pun berjalan ricuh dengan bentrokan antara aparat kepolisian dan pendemo. Sayangnya, respon masyarakat yang marah dengan beragam fasilitas dan tunjangan DPR itu, diremehkan oleh wakilnya sendiri. Sebut saja, Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang santai menanggapi mereka yang berdemo ingin membubarkan DPR dengan sebutan orang tolol yang ingin membubarkan DPR. Pada Sahroni juga pernah dipanggil KPK dalam kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di sisi lain, Eko Hendro Purnomo atau sering disebut Eko Patrio memposting joget-joget ria di medsosnya seolah menantang para pendemo. Eko yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional PAN pun pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan seks. Olahraga Nasional P3SON, Hambalang tahun 2013 lalu. Politikus PAN lainnya yang nampak berjoget ria saat pengumuman kenaikan tunjangan adalah Surya Utama atau sering disapa Uya Kuya yang memicu keresahan publik. Uya Kuya pun sempat dikecam saat merekam video korban kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Wakil rakyat lain yang memicu keresah publik adalah Nafa Urba dari Partai Nasdem. Ia mengeluhkan perjalanan dari Bintaro, Tangerang Selatan rumahnya ke DPR RI yang macet. Diva ini dalam perjalanannya penuh dengan kontroversi mulai konsumsi obat keras di kafe hingga dukungan terhadap kenaikan tunjangan rumah DPR, meski akhirnya meminta maaf dan akan membagikannya pada para guru di daerah pemilihannya. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus sempat menyebut hal yang wajar fasilitas istimewa didapatkan anggota DPR karena bukan rakyat jelata. Menurutnya dalam sebuah acara di televisi tidak pas bila penghasilan dirinya disandingkan dengan rakyat jelata. Pernyataan para wakil rakyat yang duduk di gedung parlemen ini membuat rakyat semakin marah. Dan memicu seruan aksi kembali terjadi, pada Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, berbarengan dengan aksi demo dari kalangan buruh yang menuntut upah layak. Seusai para buruh membubarkan diri, satu persatu pendemo mendatangi gedung DPR kembali menyuarakan tagar bubarkan FOR. Aksi massa gelombang kedua pasca aksi buruh ini mulai didorong oleh aparat kepolisian di depan DPR yang memicu kericuhan dan bentrokan di sekitar Senayan, Palmerah, Penjompongan dan Bendu. Ngan Hilir dan berbagai daerah di titik-titik pendemo yang dipukul mundur aparat kepolisian. Puncaknya, jelang tengah makam di Pejompongan, aparat polisi membubarkan pendemo dengan mendorong massa dengan rantis barakuda milik Brimob ke arah massa aksi. Naas, Afan yang tengah menyeberang hendak mengantarkan pesanan, ditabrak dan dilindas hingga tewas. Dan, sekarang, hingga tulisan ini tayang, kita masih menonton beragam aksi anarkis tersebut di media sosial. Sore ini, Jumat 28/8 sore terjadi penjarahan dan pembakaran gedung di Kuitang,
Tak hanya itu, massa mahasiswa menjebol gerbang Polda Metro dan melakukan pembakaran karena seorang mahasiswa tertabrak. Dan hingga malam ini belum ada tanda-tanda massa akan mereda meski diguyur hujan. Isu ditunggangi asing hingga perang bintang warnai aksi massa bubarkan DPR. Di balik aksi massa dan berbagai bentrok serta kerusuhan muncul isu ditunggangi pihak asing hingga perang bintang calon Kapolri. Spekulasi muncul dari pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN A.M. Hendro Priyono menyatakan ada dalam pengendali di balik kericuhan demonstrasi di depan gedung DPR pada Senin 25/8 lalu. Karena saya tahu, saya enggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua, dan ini ada yang main gitu, kata Hendro di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, tanggal 28 Agustus. Meski begitu, Hendro enggan mengungkap siapa dalang di balik kericuhan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa mereka merupakan aktor non-negara dari luar negeri. Menurutnya para non-state aktor ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam memengaruhi kebijakan negara. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main, ujar dia. Purnawirawan Jenderal TNI AD ini Hendro mengungkapkan orang-orang itu hanya menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai, ucapnya. Menurut tokoh intelijen ini tujuan mereka ialah untuk menjajah bangsa Indonesia kembali. Tapi kan caranya lain, dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya abis kita, ujar dia. Pernyataan Hendro di saat kondisi lapangan yang tidak jelas ini justru menimbulkan tanya. Betulkah analisa Hendro itu? Bisa saja apa yang disampaikan Hendro benar. Kalau benar, kenapa aksi masih berlangsung, bahkan semakin memanas? Bukan negara memiliki perangkat untuk mencegah dan melakukan kontra intelijen. Isu lain yang muncul, aksi massa yang rusuh dan merenggut nyawa Afan Kurniawan pengendara ojek online hingga penjarahan di kawasan Kuitang sebagai bagian dari skenario perang bintang calon Kapolri hingga geng Solo. Diketahui, usai pergantian presiden dari Joko Widodo Jokowi ke Prabowo Subianto, posisi Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo kerap diterpa isu pergantian. Pasalnya, Jenderal Listio menjabat Kapolri sejak 2021, di era Presiden Jokowi. Biasanya, bila ada pergantian presiden, posisi Kapolri pun berganti. Isu perang bintang di tubuh Korps Bayangkara. Isu pergantian Kapolri sendiri sudah berhembus sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Isu ini kembali hangat di bulan Juni-Juli tahun 2025 lalu. Namun hingga Agustus ini, pergantian Kapolri masih samar. Dari catatan yang ada, beberapa bulan terakhir Jenderal Listio beberapa kali melakukan mutasi perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal, dan diduga menyinggung kelompok lain di luar gerbong Jenderal Listio. Sehingga mutasi dan rotasi internal ini memicu banyak spekulasi, karena salah satu syarat menjadi Kapolri adalah pati berbintang 3. Sebelum ada serangkaian aksi demo, beredar kabar pertarungan antar pati berbintang 3 untuk menjadi Kapolri berjalan alot. Bahkan, masing-masing pihak sudah membawa dan mengenalkan calon Kapolri tersebut kepada Presiden Prabowo. Alotnya pertarungan ini membuat Presiden Prabowo tak kunjung menunjuk calon Kapolri baru. Kabar perang bintang dan adu kuat di internal Polri ini menimbulkan tanya, pihak mana yang memerintahkah? Brimob memukul mundur pendemo dengan menabrakan rantis barakuda sehingga menewaskan Afan. Dan mengundang amuk massa lebih luas di berbagai daerah di luar Jakarta, seperti Bandung, Surabaya dan lainnya dengan tuntutan ganti Kapolri, ganti Kapolda Metro Jaya hingga reformasi total Polri. Benarkah analisa tersebut? Kita pun tidak bisa memastikannya. Kita hanya bisa menunggu selepas rangkaian aksi anarkis ini apakah Kapolri dicopot, dan terjadi pergantian Kapolri. Bila itu terjadi, bisa saja analisa tadi benar adanya. Atau ada skenario lain seperti apa yang disampaikan mantan Kabin Hendro Priyono. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.